Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Horor Klasik dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini, Sobat Horor Klasik dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini, saya akan menceritakan kisah horor dari seseorang dengan nama Pak Wahid, yang mana Pak Wahid mengalami kejadian horor pada masa kecilnya di desa asal beliau ya, di sebuah desa di daerah Jawa Timur yang terjadi pada kisaran tahun 75. Namun seperti biasa, sebelum saya memulai cerita pada malam hari ini, pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Sobat Horor Klasik yang telah bersedia mendengarkan cerita-cerita dari channel Horor Klasik. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada subscriber yang telah bersedia untuk mengikuti dan mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel Horor Klasik. Pada tahun 1975, usia Pak Wahid pada saat itu masih sekitar 9 tahun, dan beliau pada saat itu masih tinggal di sebuah desa di Jawa Timur bersama dengan kedua orang tuanya. Nah, di keluarga Pak Wahid ini ada satu kebiasaan yang cukup bisa dikatakan cukup unik ya, yaitu kalau sudah lewat Isya, di bagian dapur atau pawon kalau orang-orang zaman dulu menyebutnya itu sudah tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Nah, jadi baik dari orang tua Pak Wahid, baik itu bapaknya ataupun ibunya, selalu berpesan seperti itu kepada Pak Wahid dan kakak-kakaknya. Oh ya, kebetulan Pak Wahid ini merupakan anak bungsu ya dari 3 bersaudara, di mana 2 kakak beliau ini merupakan kakak perempuan semua. Jadi hanya Pak Wahid satu-satunya anak lelaki di keluarga tersebut. Selama ini Pak Wahid dan saudara-saudaranya memang tidak pernah menanyakan alasan kenapa setelah lepas Isya tidak boleh ada satu orang pun yang masuk ke dalam pawon. Nah, jadi sedikit gambaran untuk denah rumah Pak Wahid itu, sebagaimana umumnya rumah zaman dulu ya, memang letak pawon atau dapur ini berada di ujung paling belakang, memiliki pintu sendiri, meskipun masih dalam satu bangunan dengan rumah utama, namun ada semacam 2 pintu pemisah. Jadi urutannya setelah ruang tamu, ruang keluarga yang dikelilingi dengan beberapa kamar, kemudian agak ke belakang ada meja makan, persis setelah meja makan itu ada sebuah pintu. Nah, ketika pintu itu dibuka, akan bertemu dengan semacam tempat untuk mencuci piring dan beberapa almari untuk meletakkan perabotan-perabotan makanan seperti piring, gelas, dan semacamnya, atau kalau orang Jawa biasa menyebut tempat penyimpanan bolo pecah seperti itu. Nah, baru kemudian itu setelah melewati ruang itu ada satu pintu lagi, dan ketika pintu itu dibuka, disitulah terletak pawon. Sementara kalau untuk kamar mandi, memang di rumah keluarga Pak Wahid ini sudah menjadi satu kesatuan dengan rumah utama, letaknya di samping tempat untuk mencuci piring. Nah, pada akhirnya Pak Wahid ini mengetahui alasan kenapa selepas Isya tidak ada satu orang pun yang boleh masuk ke pawon. Ceritanya pada satu malam,
kakak Pak Wahid ya, yang namanya Bu Lucy. Ini ceritanya beliau ini mengeluh kepada Pak Wahid bahwa salah satu barang beliau, saya gak lupa persisnya apa, ada satu barang milik Bu Lucy yang tertinggal di dalam pawon. Nah, sementara pada malam hari itu Bu Lucy kebetulan membutuhkan barang tersebut. Karena pada sore harinya kebetulan Bu Lucy ini membantu ibunya memasak di pawon, dan beliau membawa serta satu barang yang ketinggalan itu. Dan malam hari ketika beliau membutuhkan barang tersebut, beliau baru teringat bahwa barang itu tertinggal di dalam pawon. Nah, kebetulan di malam itu bapak dan ibunya Pak Wahid ini sedang pergi ke rumah salah satu saudara di desa sebelah, karena saudaranya ini sedang punya hajat. Nah, akhirnya Pak Wahid ini juga bingung karena di satu sisi beliau kasihan dengan Bu Lucy yang sangat membutuhkan barang tersebut, sementara Pak Wahid juga agak takut untuk masuk ke dalam pawon, mengingat pesan dari orang tuanya yang memang jelas-jelas melarang siapapun untuk masuk ke dalam pawon selepas isya. Dan menurut Pak Wahid waktu itu jam sudah menunjukkan kurang lebih jam setengah 9 malam. Nah, namun karena beliau ini juga lebih merasa kasihan kepada Bu Lucy, akhirnya Pak Wahid ini bersedia untuk mengambilkan barang di dalam pawon, namun dengan syarat Bu Lucy harus menemaninya. Seperti itu. Nah, akhirnya mereka berdua sepakat untuk menuju ke pawon. Namun ternyata setelah membuka pintu pertama menuju dari ruang makan untuk menuju ke tempat sucian dan penyimpanan bola pecah ini, Bu Lucy sudah keder ternyata sampai di situ. Nyali beliau sudah menciut, dan kemudian mengatakan kepada Pak Wahid untuk masuk ke dalam pawon sendiri saja. Nah, akhirnya Pak Wahid ini mencoba memberanikan diri untuk tetap masuk ke dalam pawon, namun dengan syarat Bu Lucy harus menunggu di tempat penyimpanan bola pecah itu. Dengan asumsi Pak Wahid, pemikiran Pak Wahid ya waktu kecil itu, paling tidak ketika Pak Wahid ini masuk ke dalam pawon, ketika beliau menengok ke belakang, beliau masih bisa melihat Bu Lucy ada di situ. Nah, singkat cerita, akhirnya Pak Wahid ini memberanikan diri membuka pintu terakhir atau pintu yang langsung menuju ke pawon ini. Dan ketika pintu pawon itu sudah terbuka, memang keadaan di dalam pawon sudah gelap gulita, karena memang petromaknya ya itu memang sudah dimatikan. Oh iya, pada saat itu di tempat Pak Wahid belum ada listrik ya, jadi masih menggunakan semacam lampu petromak itu, masih menggunakan itu. Nah, akhirnya beliau ini memberanikan diri meraba-raba sisi dinding pawon yang sudah terbuat dari kayu ya waktu itu, setengah tembok setengah kayu. Jadi bawahnya itu sudah tembok batu bata kasar karena tidak dihaluskan, dan atasnya ini kayu. Beliau berjalan meraba-raba, dan kemudian beliau ini tersandung sesuatu hingga akhirnya beliau ini jatuh menimpa suatu barang yang empuk gitu. Menurut Pak Wahid pada saat itu yang beliau rasakan itu, beliau seperti terjatuh di atas semacam entah karung entah apa, tapi yang jelas barang itu empuk yang membuat beliau tersandung dan terjatuh itu. Nah, karena Pak Wahid ini juga agak bingung dan terkejut, namun beliau ini mencoba untuk berdiri. Nah, ketika berdiri, Pak Wahid ini sangat terkejut karena barang yang tadi beliau jatuhi ini atau beliau terjatuh di atasnya ini
tiba-tiba bergerak-gerak dengan cukup gesit dan cepat, namun seperti bergerak di tempat gitu ya. Seperti apa sih, orang kalau bangun tidur mungkin apa ya, ngolet ya, kalau istilah bahasa Jawa itu seperti orang ngolet begitu. Namun gerakannya ini agak cukup cepat seperti itu. Nah, waktu itu kan memang posisi Pak Wahid di dalam pawon memang gelap gulita, dan beliau hanya mendapatkan bantuan sedikit cahaya dari tempat penyimpanan bola pecah itu, dan akhirnya sosok yang tadi bergerak-gerak ini tiba-tiba menurut penglihatan Pak Wahid ini seperti berdiri, dan Pak Wahid akhirnya sangat kaget karena di depan beliau sekarang ada satu sosok makhluk tinggi besar berwarna hitam dengan mata merah menyala dan mengeluarkan suara geraman yang sangat keras. Ya, spontan karena di depannya ada pemandangan seperti itu, Pak Wahid ya menjerit ketakutan sambil berlari keluar dari pawon, dan beliau menabrak Bulusi yang tengah menunggu di tempat penyimpanan bola pecah itu. Bulusi sendiri juga kaget karena tiba-tiba Pak Wahid ini berlari kencang sambil berteriak dan menabrak beliau. Namun Pak Wahid ini mungkin sudah terlalu panik ya. Beliau tidak berkata-kata apa-apa, hanya menarik tangan Bulusi untuk kembali masuk ke rumah utama dan segera membanting pintu penyekat antara meja makan dengan ruang penyimpanan bola pecah itu. Nah, akhirnya ketika sudah di dalam kamar, Pak Wahid ini menceritakan apa yang dilihat kepada Bulusi. Nah, karena ketakutan, akhirnya mereka bertiga, yaitu Pak Wahid dan Bulusi dan satu kakaknya lagi ini berkumpul dalam satu kamar sambil menunggu orang tua mereka pulang. Namun ternyata waktu menunggu kedatangan orang tua mereka pun ada semacam teror dari dalam pawon itu. Jadi mereka bertiga jelas mendengar seperti sebuah makhluk yang menggeram-geram sambil menabrak-nabrak pintu atau dinding. Itu kurang jelas memang, entah pintu entah dinding kayu yang ditabrak-tabrak itu. Dan ada semacam suara kaki yang menyepak-nyepak ya, seperti kaki kuda, kalau bahasa Jawa seperti mengeker-eker. Eker-eker itu apa ya, menyapu bagian tanah itu, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, akhirnya ya mereka bertiga semakin ketakutan dengan suara-suara yang terdengar dari dalam pawon itu. Namun alhamdulillah kurang lebih jam setengah 10 malam akhirnya orang tua Pak Wahid ini kembali. Nah, segera saja Pak Wahid menceritakan apa yang tadi dialami, dan tanpa disangka kedua orang tua Pak Wahid ini memarahi mereka, terutama Pak Wahid dan Bulusi, karena sudah diberikan pesan dengan benar-benar, namun mereka berdua ternyata melanggar pesan tersebut. Nah, karena Pak Wahid juga terdorong rasa penasaran, beliau ini mendesak kepada kedua orang tuanya untuk menerangkan atau menjelaskan sosok apa sebetulnya yang ada di dalam pawon itu. Nah, akhirnya Pak orang tua dari Pak Wahid, bapaknya ini menceritakan kepada Pak Wahid bahwa sosok yang ada di dalam pawon itu merupakan sosok penunggu pawon yang entah sudah sejak kapan memang berada di situ, dan biasanya sosok tersebut sering berdiam di dalam tungku. Jadi kalau pawon itu kan memang belum menggunakan kompor ya, tapi masih menggunakan tungku yang dari batu atau semen itu, dan kemudian untuk perapiannya itu menggunakan kayu bakar itu. Nah, konon menurut bapaknya Pak Wahid, sosok itu memang sudah berdiam di dalam pawon dan memang seringkali muncul di
dari tungku itu. Jadi dulu pernah ada kejadian ketika Pak Wahid dan bapaknya Pak Wahid dan ibunya Pak Wahid atau orang tua mereka itu pertama kali menempati rumah tersebut dan belum memiliki anak satupun. Pada suatu malam, ibu Pak Wahid ini ceritanya sedang memasak ketupat kalau tidak salah ya, karena itu suasana waktu itu menjelang Lebaran. Dan pada tengah malam ketika ibunya Pak Wahid ini akan mengecek ketupatnya, beliau sangat terkejut karena dari dalam tungku pawon itu menyeruak di antara tungku dan panci atau dandang besar yang digunakan untuk merebus ketupat. Itu keluar sosok tersebut. Awalnya seperti asap hitam biasa, namun tiba-tiba membentuk wujud yang dilihat oleh Pak Wahid tadi. Seperti itu. Ya, wallahu alam, entah itu makhluk apa yang berdiam di dalam pawon, namun itu merupakan kisah nyata yang dialami oleh Pak Wahid, dan ternyata sebelumnya ibu dari Pak Wahid juga sudah pernah mengalami kejadian dengan makhluk tersebut. Ya, itu tadi Sobat Horor Klasik, salah satu cerita tentang pawon yang diceritakan oleh Pak Wahid kepada saya, cerita dari masa kecil Pak Wahid. Dan sejak kejadian itu memang keluarga Pak Wahid ini, terutama Pak Wahid dan Bu Lucy, memang betul-betul memperhatikan sekali peringatan tersebut. Hanya alhamdulillah pada tahun 80-an mungkin ya, itu mereka kemudian berhijrah, meninggalkan desa tersebut dan pindah ke provinsi lain. Ya, Sobat Horor Klasik, itu tadi cerita yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.